Yang pertama adalah pengertian handphone. Handphone merupakan alat telekomunikasi elektronik dua arah yang bisa dibawa kemana-mana dan memiliki kemampuan untuk mengirimkan pesan berupa suara. Pengertian tersebut merupakan pengertian handphone secara umum. Dalam keseharian, kini manusia hampir tidak bisa lepas dari handphone. Apalagi dengan semakin berkembangnya handphone sehingga handphone memiliki berbagai fungsi sekaligus. Bukan hanya sebagai alat komunikasi saja, tapi juga telah berkembang menjadi alat dengan fungsi lainnya, seperti media hiburan, media bisnis, dan lain-lain. Ponsel atau handphone kini merupakan sahabat wajib yang tidak bisa lepas dari diri masyarakat Indonesia. Selain sebagai alat komunikasi, handphone memiliki fungsi lain dari setahun 2009. Terdapat 5 fungsi handphone yang ada di masyarakat. Handphone yang dulunya hanya berfungsi sebagai alat komunikasi, kini pun telah berubah fungsinya. Berikut 5 presentasi fungsi handphone bagi masyarakat Indonesia. 1. Sebagai alat komunikasi agar tetap terhubung dengan teman ataupun keluarga sekitar 65%. Kedua, sebagai alat simbol masyarakat sekitar 44%. Ketiga, sebagai penunjang bisnis sekitar 49%. 4. Sebagai pengubah batas sosial masyarakat 36%. Dan kelima, sebagai alat hiburan 36%. Ada dampak positif pengguna handphone. Yang pertama, memudahkan untuk berinteraksi dan berkomunikasi dengan orang banyak, sehingga lebih mudah untuk memperbanyak teman dan berkenalan dengan orang baru. Yang kedua, mempersingkat jarak dan waktu. Yang ketiga, hubungan jarak jauh tidak menjadi masalah dan halangan karena kecanggihan dari aplikasi yang ada di handphone. Yang keempat, mempermudah para siswa untuk mengonsultasikan pelajaran dan tugas-tugas yang belum dimengerti. Dampak negatif penggunaan handphone adalah sebagai berikut. Yang pertama, aplikasi yang ada di dalam handphone membuat seseorang lebih mementingkan dirinya sendiri. Seringkali seseorang mengabaikan orang yang ada di sekitarnya, bahkan tidak jarang tidak menganggap orang yang mengajak berbicara. Yang kedua, seseorang menjadi kecanduan bermain handphone. Awalnya seseorang menggunakan handphone untuk berkomunikasi menggunakan media sosial. Akan tetapi anak-anak lama-kelamaan menemukan kesenangan baru dengan smartphone, sehingga hal ini akan menjadi sebuah kebiasaan. Yang ketiga, handphone memudahkan seseorang mengakses berbagai situs yang tidak selayaknya diakses. Berbagai hal yang marak diakses remaja adalah bermacam bentuk pornografi dan video kekerasan. Sekian, terima kasih. Sarannya adalah 1. Implementasi kebijakan sekolah yang jelas. 2. Pendidikan dan kesadaran. 3. Kolaborasi dan orang tua. Jawabannya adalah 1. Menggunakan kontrol orang tua. Orang tua dapat menggunakan aplikasi atau fitur bawaan di handphone untuk membatasi akses di konten yang tidak pantas. 2. Menggunakan filter konten. Install aplikasi atau perangkat lunak yang dapat memblokir atau menyaring konten yang tidak layak atau tidak pantas. 3. Edukasi kesadaran digital. Ajarkan remaja tentang resiko konten tidak pantas di internet dan bagaimana mengelola keamanan online mereka. Jawaban untuk kelompok 2, kehadiran handphone di kelas dapat mengganggu interaksi guru dan siswa. Distraksi yang ditimbulkan oleh handphone bisa mengurangi fokus siswa. Jawaban untuk kelompok 3, penggunaan handphone dapat berpotensi membuat siswa menjadi ketergantungan pada perangkat tersebut. Solusinya, tetapkan kebijakan yang jelas tentang penggunaan handphone selama pembelajaran. Berikan pemahaman kepada siswa tentang dampak negatif penggunaan handphone berlebihan. 3. Interaksi teknologi dengan cara yang mendukung pembelajaran siswa tanpa mengganggu konsentrasi.